Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal Dano ya. Tuh, maaf sih. Ngantongin kalau nggak pas ini kayak gini. Mungkin harus berhenti dulu nih ya. Jadi ini penulis ingin bahas soal membandingkan performa motor pakai dyno. Jadi gini, ada vlog yang melakukan perbandingan dari 4 motor 150 cc yang sangat populer. Kasarane Yamaha dan Honda Maxi ya. Ada Honda PCX, ada Honda ADV, ada Yamaha NMAX dan Yamaha Aerox. 4 motor Maxi yang jadi pilihan kelas 150 cc sekarang ini. Disebut kelas premium untuk Indonesia ya. Karena ya orang males beli yang 250, lebih seneng beli yang 150. Populernya kelas ini. Orang nganggep Matic 110 cc itu kelas rendah ya. Jadi nggak ada yang beli lagi, nggak ada yang produksi lagi sih emang. Matic minim 110. Itu di luar topik. Yang jelas dari dyno ini ditunjukkan bahwa motor dynonya katanya mau ditunjukkan semua dapat perlakuan sama, dapat pakai aditif sama gitu ya, di treatment sama, mungkin olinya pakai Ipone itu ya, kebetulan yang ngevlog jualan Ipone. Nah, pertama sih antusias, wah keren ini, mau lihat hasil dynonya kayak gimana. Tapi ya kecewa karena hasil dynonya cuma kertas ya. Penulis emang lihatnya nggak keseluruhan ya. Kalau penulis salah nggak lihat ya silakan diingatkan. Yang penulis lihat itu yang dimension, yang penulis tahu sambil nyekip ya mestinya ya. Itu ternyata yang ditunjukkan cuma angka-angkanya saja. Di deskripsi ya, kasih di situ atau deskripsi, nanti lu download aja, lu bisa lihat sendiri. Dan untuk kita bilang kalau menurut lu kalian gimana, share aja komennya ya, jangan debat lagi ya, ini udah final. Yang jadi ceritakan Honda PCX tenaganya segini, Honda ADV tenaganya segini, NMAX segini, Aerox segini, torsinya. Yang penulis kecewa itu, kenapa aku nggak nunjukin grafiknya? Mengapa kok yang ditunjukkan cuma tenaga maksimal? Jadi kalau lihat dynonya Honda PCX yang di-sharing oleh Honda itu salah, belum waktunya bahas itu. Yang jelas penulis kecewa sekali ketika dyno yang ditunjukkan itu cuma angka maksimalnya tok. Maksimal di 6.700 rpm, maksimal di ya gitulah, pokoknya maksimal berapa HP di berapa rpm. Yang bikin penulis kecewa itu karena angka itu nggak mencerminkan kemampuan motor sesungguhnya, sama sekali nggak mencerminkan kemampuan motor yang sebenarnya, nggak sesuai dengan realitas.
Ya bukan berarti penulis merasa nggak setuju karena angka dynonya PCX kok lebih besar daripada NMAX. Enggak, bukan karena itu. Ya bisa aja lah PCX diadu di jalan dengan NMAX, PCX-nya menang. Tapi ya yang penulis tahu kalau PCX adu NMAX, PCX kalah ya. Yang penulis tahu loh ya. Mungkin ada yang lihat PCX bisa menang sama-sama standarnya, ya silahkan di-share. Yang jelas angka itu sepertinya tidak mencerminkan angka yang sesungguhnya. Kayak contohnya Aerox. Aerox itu kan lebih mantap daripada pakai NMAX. Akselerasinya lebih mantap, tapi kok kelihatan setara ya. Aerox banding PCX. Aerox dengan ADV lah yang pernah diposting siapa itu ya. PCX-nya wah Banterpol sorry ADV bareng Aerox. Nah, Aerox-nya itu Banterpol gitu loh. Jadi ADV itu ketinggalan jauh ketika diadu di gunung sama sama Aerox ya. ADV-nya ketinggalan jauh dibanding dengan Aerox. Tapi itu kan nggak terlalu terwakili oleh dyno tersebut. Jadi padahal kan data dyno itu harusnya angka yang mendekati realistis lah. Tapi mengapa kok angka itu tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari kendaraan-kendaraan yang diuji? Yang salah sebenarnya bukan dynonya, tapi orang yang merepresentasikan hasil dynonya. Mengapa yang merepresentasikannya salah? Kenapa penulis anggap salah membandingkan performa dari tenaga maksimum? Karena motor matic itu bukan motor sport. Motor matic itu beda dari motor sport, beda di distribusi, di profil tenaganya. Kurva tenaga dari motor matic itu jendol mburi, makin lama makin kecil tenaganya. Nggak kayak motor sport. Kalau motor sport itu tenaganya ada di puncak, di RPM yang tinggi. Kalau di motor matic realnya ini tenaganya di RPM menengah, di RPM rendah malah. Penulis kasihkan contohnya dari siapa itu ya, lupa nama channelnya, nanti penulis sertakan lah nama channel sama nama videonya ya, moga-moga aja berkenan videonya dikutip. Nah, yang jelas dari hasil dyno tersebut kelihatan bahwa ya itu angka maksimumnya ada di kecepatan berapa itu. Pokoknya yang di RPM rendah-rendah lah, bukan di RPM tinggi. Ya menurut penulis nggak representatif, nggak mewakili kenyataan ketika tenaga maksimumnya misalnya ya ada di kecepatan 70 km per jam.
Ngapain adu tenaga maksimum di kecepatan 70 km per jam? Karena realitasnya orang balapan itu ya wis minim sampai 90 sampai 100. Motor mulai ninggal, mulai ngejar itu ya mulai dari 80 km per jam ke atas. Ngapain pamer angka kecepatan pamer angka di kecepatan berapa? 70 gitu, 80. Ngapain? Untuk apa? Apa gunanya? Nggak butuh kita pengetahuan tenaga di kecepatan 70 km per jam segini. Wow, lebih besar nih punya NMAX. Atau sorry, yang ada di contoh PCX. Oh, lebih besar punya PCX. Tenaganya di kecepatan 70 km itu paling gede dari yang motor dicoba sekarang. Ya itu nggak realistis lah. Harusnya yang realistis ya kecepatan di atas 100 lah, kecepatan di atas 90. Motor kalau sudah truk berhentinya bukan di 80 km per jam. Biasanya lebih dari itu. Minim sampai 100. Kalau motornya kuat sampai jalan 100. Aneh kalau misalnya adu truk itu cuma sampai 80 km per jam gitu. Kenapa 80 km per jam? Oh iya, tenaga puncak motorku cuma sampai segitu tok. Adanya di 80 km per jam. Ya enggak lah. Apalagi kalau motornya motor bukannya motor kencang macam gini, macam ya Honda Beat, Suzuki Span, Suzuki Next 2. Nah, gini lah, penulis ini pernah dyno ya. Pernah dyno waktu pengen nyoba performanya pro kapasitor ya. Nulis kan punya produk pro kapasitor, diprotes nggak pernah dyno kan. Ya wes, penulis sempatkan dyno. Yang pertama pakai pro kapasitor, habis gitu dilepas, motor dibawa jalan sekitar 5 kilo, habis itu didyno lagi. Berapa perbedaan tenaganya? Cuma 4%. Tenaga maksimal loh, beda 4%. Padahal dari feeling itu wah, kerasa beda jauh banget lah. Kerasa pakai ya spedone mati apa enggak saat itu. Kayaknya spedonya udah mati ya. Yang jelas performa terasa payah banget lah. Nggak mungkin cuma 4%. Angkanya itu pasti lebih besar daripada 4%. Tapi sama mesin dyno dibilang tenaga maksimal cuma beda 4%. Nah itu loh kalau pakai tenaga maksimal kadang nggak merasa nggak sesuai dengan kenyataan. Ini soalnya kita bicara soal motor matic ya. Ternyata apa? Ternyata tenaga puncaknya itu di RPM rendah, di RPM tengah-tengah. Kalau dihitung kecepatan mungkin di sekitar kecepatan 40. Wah, ngapain bedakan tenaga maksimum di kecepatan 40? Nggak butuh ya. Motornya dipakai kecepatan 70, 80, 90. Top speed paling 92 ya saat itu ya. 92 GPS. Nah, perasaan beda jauh ini terasa jadi dyno lu terasa kayak nggak sesuai kenyataan lah, nggak mewakili performa yang sesungguhnya.
Jadi jelas waktu penulis pakai pro kapasitor enak tarikannya gitu ya. Terus nafasnya juga panjang, jalan juga kencang. Pada waktu pro kapasitornya dilepas, maklum ya saat itu kondisi motor penulis dibuat sangat-sangat iritnya irit amit-amit ya, dibanding dengan Honda Beat yang nyis baru itu seimbang, setara. Konsumsi bahan bakarnya saat Honda Beat masih baru nyis itu setara dengan Suzuki Spin penulis. Saking iritnya. Padahal 125 cc. Dan kemudian ya wis pakai pro kapasitor itu, bensinnya juga bensin premium ya, bukan bensin Pertamax, premium. RON 88. Nah, untuk motor penulis yang sudah pakai pro kapasitor, RON 88 itu hasilnya paling mantap tenaganya. Wah, enak gitu ya. Suaranya juga sporty juga karena knalpotnya bocor. Terus udah kencang ya pokoknya. Begitu dilepas, wis terasa nggak enak. Terutama kalau pas ngegas mulai awal itu, ngegasku harus banyak gitu loh. Tapi kok di dyno nyebut cuma sedikit, cuma beda 4%, nggak realistis itu. Ya wis lah. Terus akhirnya penulis lihat, kok grafiknya gak beda ya, jauh. Terutama di RPM tinggi. Jadi beda di RPM tinggi itu jauh ternyata. Nggak cuma 4%, 25%. %, besar ya. 25%. Nah, itu baru percaya penulis. Jadi ternyata beda tenaganya 25%. Kalau kita lihat di RPM paling mulai dari putaran mesin tinggi 25% maksimalnya. 4 sama 3 HP kan beda ya. Ya motornya saat itu berapa? 6,1 HP ya. Maklum ya, dibuat irit ya. 6,1 HP. Itu ya enggak sip ya, tenaga cuma segitu ya. Pokoknya dari percobaan dyno ini penulis jadi tahu bahwa di motor matic penambahan yang paling berperan itu adalah tenaga di mendekati kecepatan tinggi. Kalau kita pakainya di kecepatan tinggi. Kenapa di kecepatan tinggi itu penting? Karena ya akselerasi, beda akselerasi itu seringkali terutama beda setelah motor ini nabrak angin. Tenaga itu baru benar-benar teruji ketika nabrak angin. Emang sih kalau adu truk itu ada yang mulai dari awal ngacir gitu ya, ketinggalan jauh mulai dari awal ya, ada memangnya gitu. Tapi seringkali yang lebih sering terjadi adalah ketika motor sudah mendekati RPM tinggi. Nah, membandingkan motor pakai tenaga puncak kalau untuk motor matic itu nggak relevan. Karena RPM yang dipakai dipakai melawan angin, itu adalah RPM tinggi.
Ini yang membuat kita itu jadi sering salah. Padahal ya desain knalpot loh seringkali lebih untuk tenaga puncak, bukan untuk tenaga RPM rendah. Nah, terus kalau tahu gitu kenapa yang dibandingkan malah tenaga rendah? Ya nggak kelihatan loh, nggak representatif. Ya kita harusnya apa ya? Kalau dyno ya jangan yang dibagikan ya jangan yang bawah toh. Misalnya bandingkan kecepatannya di kecepatan 100 km per jam, tenaganya PCX segini, tenaganya NMAX segini gitu ya. Jangan yang di kecepatan 30 km per jam di PCX tenaganya segini, di NMAX tenaganya segini. Itu ya wis pokoknya gak relevan lah mau nyebut apa ya, gak enak ya. Ngilok nolaan. Ya yang jelas itu harusnya kalau ingin misalnya ya pengen lihat tenaga keseluruhan motor ya untuk bandingkan performa ketika upgrade sesuatu ya itu harusnya kita jangan lihat tenaga maksimal juga. Kita harusnya lihat keseluruhan kenaikannya berapa. Kita rata-rata lah kenaikannya semua itu berapa. Jadi misalnya tenaganya di RPM 3000 itu 7, tenaga di RPM 4000 itu 10, terus tenaga di RPM contohnya angel pokoknya di rata-rata lah kayak contoh angel lah. Nah, maaf ya penulis nggak konsen. Ya pokoknya di rata-rata lah semua. Nanti penulis kasih contoh ya. Ini jangan dibilang motor penulis kencang ya, lambat. Performa terhambat oleh oli, karena olinya terlalu banyak aditif, akhirnya performa nggak keluar. Oli Shell Advance Ultra, salah beli oli. Ya ini nggak bisa 0-100, di sana nggak ada tempat. Tapi sayangnya ya standar untuk pengukuran aditif, pengukuran dyno tuh lebih sering dibagikan tenaga puncak ya. Ya karena memang itu yang lebih lebih bisa konsisten ditunjukkan. Ya walau beda mesin dyno bisa beda angkanya, beda yang melakukan pengujian bisa beda angkanya, tapi ya biasanya sudah kadung itu ya mau gimana lagi. Tapi yang jelas kalau untuk motor matic angka dyno itu useless, nggak ada gunanya. Ngapain sih? Ngapain kita butuh tahu beda performa ketika motor jalan cuma 50 km per jam. Saknyu antok gak kroso. Yang lebih penting itu adalah yang kecepatan 90 100. Nah, itu yang lama itu kendaraan ada di kecepatan itu. Enggak sebentar tok, suwi. Bisa berdetik-detik, berpuluh-puluh detik ada di kecepatan itu. Tenaga itu yang penting. Tenaga di kecepatan itu yang penting.
Itu yang harusnya dibagikan. Terus ya untuk catatan lagi lah guys. Pokoknya yang apa angka ngawurnya Dyno itu sudah kelar ya, sudah jelas bahwa angka itu nggak relevan untuk motor matic. Nah sekarang untuk catatannya, catatan sampingnya, footnote-nya. Yang pertama untuk grafik Dyno. Aneh ya, grafik Dyno yang dibagikan Honda untuk Honda PCX itu. Tenaganya ada di puncak. Jadi grafiknya grafik naik gitu ya, naik terus turun lagi gitu, membentuk bukit. Padahal faktanya gimana? Faktanya ya naik, datar, terus akhirnya makin lama makin turun. Jadi kalau di apa? Jadi kalau di uh, yang grafisnya itu trennya itu kebanyakan naik. Padahal di realitasnya banyak turunnya. Nggak sesuai kenyataan lah dynonya PCX 160 itu. Itu jelas bohong lah. Informasi menipu, nggak sesuai kenyataan. Cuma untuk menunjukkan oh ini loh tenaganya lebih gede. Bukan untuk dianggap dynonya PCX seperti itu. Enggak ya. Itu kan di situ kan dicantumkan juga PCX 150 ya, PCX yang lama. Oh buktinya loh dynonya PCX 150 itu nggak kayak gitu. Beda jauh lah. Ada yang ngomong ya, perbedaan itu karena ada error dyno. Nggak masuk akal lah. Beda error dyno nggak kayak gitu kak. Kayak gitu bedanya berarti kan lebih dari 50%. Mustahil lah. Nggak relevan, nggak sesuai kenyataan. Karena nggak sesuai kenyataan ya bisa dibilang bohong. Yang NMAX pun sama saja. Ada ya grafik dynonya NMAX. Dilihatkan apa namanya grafiknya. Nggak kayak yang ditunjukkan di situ, di apa namanya, di grafisnya VVA itu. Kalau grafisnya VVA kan ada naik, turun, terus naik lagi, ada turun lagi. Jadi ada dua bukit yang disatukan oleh VVA. Dyno realnya NMAX gimana? Datar mas, datar banget. Maaf ya, ternyata baterainya habis nih. Ya untung udah nyampe lah ya. Yang jelas itu dah. Yang pertama adalah tenaga maksimum itu bukan hal yang cocok dijadikan sebagai pembanding motor matic. Bukan hal yang cocok dijadikan pembanding performa motor matic.